Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya di Kramatiba Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lokasi sensor pada engine VVTi. Ini Avanza ya, tahun 2009 2010 masih sama teman-teman. Kenapa kita harus mempelajari lokasi sensor lokasi sensor FV atau lokasi sensor kendaraan adalah agar apabila kita sudah menggunakan engine scanner, kita melakukan scanning dan di sana terdapat kerusakan di mana ada indikasi misalkan salah satu sensornya rusak, kita bisa mengetahuinya dari scanner. Namun untuk mengeksekusi atau memberikan perbaikan, melakukan perbaikan, otomatis kita harus tahu lokasi sensornya ada di mana. Oleh karena itu kita mesti simak baik-baik video berikut ini. Oke, yang pertama kita mulai saja. Yang pertama ini manifold absolute pressure sensor teman-teman. Manifold absolute pressure ini fungsinya untuk membaca kevakuman di ruang intake manifold ya, di intake manifold ketika terjadi langkah hisap pada ruang bakar. Nah, nama lain dari manifold absolute pressure sensor ini adalah vacuum sensor teman-teman. Sebenarnya sama saja. Oke ya, ini lokasinya ada di sini. Kemudian yang kedua ini ISC teman-teman. ISC itu idle speed control. Idle speed control itu fungsinya untuk apa? Idle speed control berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan putaran mesin, putaran engine sesuai dengan kondisi apa, kondisi contohnya ya, apabila AC dinyalakan maka mesin kan harus dinaikkan RPM nya. Nah, yang melakukan penaikan RPM itu adalah ini ya, idle speed control atau ISC. Lokasinya ada di sini teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada VSV, vacuum speed valve. Di sini ada katup yang dia bekerja ketika terjadi kevakuman dan dia akan memberitahukan atau menginformasikan kepada ECU. Oke teman-teman, ini yang di belakang ini satu poros dengan poros skep ya, poros throttle ya. Ini gas-gasan di sini, satu poros ke sana. Ini ada namanya throttle position sensor nih, ada di sini nih, throttle position sensor atau TPS. Fungsi dari throttle position sensor adalah untuk membaca posisi skep atau throttle. Jadi gasnya itu diputar seberapa derajat lah, itu dia akan membaca dan menyampaikan informasi itu kepada ECU. Ini ya, ini gas-gasan ya teman-teman ya, ya guys, ini gas-gasan guys. Nih ya, ini throttle, ini ada tali gasnya nih, ini sana, itu namanya throttle position sensor. Oke, yang selanjutnya adalah oil control valve teman-teman. Oil control valve ini berfungsi untuk mengaktifkan VVTi. Jadi VVTi itu diaktifkan dengan tekanan oli. Yang mengatur atau mengontrol adalah OCV ini, OCV, oil control valve teman-teman. Selanjutnya yang mudah terjangkau ini ada di exhaust manifold. Ini oksigen sensor teman-teman. Oksigen sensor itu berfungsi untuk mendeteksi oksigen di gas buang. Kenapa yang dideteksi justru oksigen di gas buang? Begini teman-teman, ketika di gas buang atau di knalpot itu terdapat jumlah oksigen yang banyak, itu artinya kualitas pembakarannya tidak maksimal atau pembakarannya belum sempurna. Sama seperti ketika kita membakar sampah tapi ternyata sampahnya tidak habis, artinya apa? Artinya pembakarannya tidak sempurna. Begitu juga pada mesin, pada engine ya sama. Ketika yang keluar di knalpot itu jumlah oksigennya besar, berarti di situ terjadi pembakaran yang tidak sempurna atau tidak maksimal. Nah, oksigen sensor inilah yang nanti akan memberitahukan kepada ECU untuk memberikan tindak lanjut, dalam artian nanti akan menambahkan atau mengurangi penginjeksian bahan bakar. Selanjutnya teman-teman, di bawah intake manifold seperti ini, di bawah di dalam di sana itu terdapat namanya knocking sensor teman-teman. Knocking sensor itu untuk mendeteksi adanya knocking. Knocking itu adalah pembakaran pada ruang bakar yang tidak semestinya, yang mestinya
belum terbakar tetapi bahan bakar sudah terbakar duluan, itu namanya knocking. Ciri-ciri adanya knocking adalah terjadi suara mengelitik pada engine ya, idik. Nah seperti itu namanya knocking. Nah harusnya itu tidak terjadi knocking. Apabila terjadi knocking ini akan menginformasikan kepada ECU, selanjutnya akan diambil tindak lanjut oleh ECU, memerintahkan kepada aktuator untuk menyesuaikan dengan kondisi, dengan sistem pengapian dan sebagainya, sehingga knocking itu tidak terjadi lagi atau hilang. Selanjutnya ini koil teman-teman. Koil itu tidak termasuk sensor, tapi koil itu termasuk aktuator. Aktuator itu apa? Aktuator itu menerima perintah dari ECU. Jadi pada sistem injeksi ada sensor dan ada aktuator. Aktuator itu menerima perintah dari ECU, alias dia itu adalah pelaksana. Ini termasuk aktuator. Kemudian tadi ISC ya, idle speed control, juga dia aktuator. Kemudian nozzle, injektor itu juga termasuk aktuator karena dia melaksanakan perintah dari ECU teman-teman. Kali ini memang yang saya videokan ini yang ada di engine stand ya, tetapi sebenarnya sama saja dengan yang ada di mesin mobil. Ini karena yang di mesin mobil otomatis kalau saya memvideokan itu sangat kesulitan dan nanti teman-teman semakin bingung lagi. Kemudian di bagian bawah itu ada namanya crankshaft position sensor, CPS. Crankshaft position sensor itu di dekat dengan puli ya teman-teman. Ini puli, kemudian ini CPS ada di sini. CPS fungsinya apa? CPS ini crankshaft position sensor, dia membaca crankshaft itu sedang diputar atau sedang berputar, kemudian dia merupakan sensor utama. Sensor utama maksudnya ketika sensor ini bermasalah alias putus atau dia tidak bisa bekerja, mesin pasti akan mati total teman-teman. Crankshaft position sensor. Selanjutnya ini adalah sensor camshaft ya, atau camshaft position sensor atau CMP ya, CMP. Kalau tadi yang crankshaft itu CKP ya. Kemudian yang ini adalah sensor air pendingin atau engine coolant temperatur. Engine coolant temperatur teman-teman, ini fungsinya membaca suhu air pendingin ya. Nih posisinya ada di situ. Kalau di mesin berarti ada di bagian belakang, kalau di kendaraan ada di bagian belakang mesin ya. Di atas di sini ada rumah kopling dan di dalamnya ada plat kopling ya. Di sini ini posisinya ada di atasnya. Kalau yang di mobil itu agak susah untuk ditunjukkan, makanya saya tunjukkan yang ada di sini, tapi secara prinsip sama saja teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke mesin mobil. Di sini ada sensor suhu udara masuk ya, sensor suhu udara masuk atau intake air temperatur atau IAT teman-teman. Dia akan membaca suhu udara yang masuk ke ruang bakar, suhunya berapa. Nah itu nanti akan diinformasikan kepada ECU dan nanti di ECU itu akan diproses sehingga akan menjadikan sebuah perintah kepada aktuatornya untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut, dengan harapan engine tetap bekerja dengan optimal. Oke teman-teman, sementara seperti itu. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa berikan pertanyaan atau sanggahan di kolom komentar. Buat para ahli, para suhu, para master, boleh membantu apabila ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang tidak bisa saya jawab dengan benar. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.